Oke, mungkin saya luruskan pertama, pelaku tidak melakukan, tapi melakukan pelecehan seksual, di mana korbannya mengalami tindakan kontak fisik berupa pegang. Ada beberapa yang paling parah itu sampai mengeluarkan, kemudian yang paling parah juga ada yang mandi bareng. Nah, alasan kemudian kami dari saya Sabri, Ketua DPD Sasaka Nusantara Kabupaten Lombok Barat, melakukan atensi ke kepolisian daerah Nusa Tenggara Barat, Polda NTB, dalam kaitannya untuk memfollow up kasus yang terindikasi dilakukan oleh oknum akademisi atau dalam hal ini dosen di salah satu perguruan tinggi negeri di Nusa Tenggara Barat. Karena oknum ini merupakan salah satu akademisi yang kemudian korbannya juga ada beberapa dari mahasiswanya dan beberapa dari anggota komunitas yang dia ikut beserta daripada korban aktif di dalam komunitas tersebut. Nah, modus daripada pelaku ini adalah dengan melakukan pendekatan emosional melalui ikut terlibat dalam organisasi kepemudaan sosial. Dan background dari pelaku ini yang kita tahu dari keterangan korban sendiri adalah dia alumni daripada perguruan tinggi atau universitas dari luar negeri. Ya, kemudian dia mengaku juga sebagai salah satu keluarga bangsawan, bahkan dia mengaku keturunan Nabi atau zuriyah Rasul. Sehingga hemat kami sementara ini, kami menduga bahwa dengan framing dan brand personality yang dia lakukan melalui alma mater yang disampaikan tadi itu, memberikan sugesti secara emosional terhadap korban bahwa mereka tidak merasa dilecehkan awalnya, karena background si pelaku ini jauh dari kata seorang penjahat atau pelaku tindak pidana, karena dia terbungkus dengan jubah-jubah seorang akademisi. Bahkan dalam modusnya dia sering kemudian menjual nama agama. Di dalam beberapa peristiwa yang dialami oleh korban, dia bahkan mengistilahkan ada zikir, atau dalam istilah Arab itu zikir zakat. Jadi ternyata alat laki-laki itu, atau dalam keterangannya si pelaku, dia mengatakan bahwa manusia ini secara garis besar anggota tubuhnya itu berzikir. Nah, salah satunya juga alat vital kita berzikir. Nah, tanda dia berzikir atau mengingat Tuhan itu adalah dengan tegak lurus, atau mungkin kalau kita bahasa vulgarnya ngacengan. Nah, dan tentu kita dari laki-laki sendiri tidak mungkin ngaceng kalau misalkan tidak ada rangsangan dari pihak kedua. Nah, oleh sebab itu modusnya adalah dia mengatakan kepada korban bahwa dia mengalami gangguan supranatural atau dia ada mengalami penyakit, gangguan penyakit, sehingga cara pengobatannya adalah dengan cara dikeluarkan penyakit itu. Dan salah satu caranya adalah harus dikeluarkan. Nah, korban-korban ini ada beberapa yang sampai ke yang paling parah. Cuman beberapa korban yang kemudian mengalami dampak dari kejadian itu adalah sampai yang terparah itu sudah tidak suka terhadap lawan jenis. Dia sudah lebih tertarik kepada laki-laki saat ini. Nah, yang kita takutkan adalah generasi di Nusa Tenggara Barat khususnya dan umumnya di Indonesia, apabila gerakan ini tidak segera dilakukan gerakan pencegahan terutama oleh pihak kepolisian, maka yang kami takutkan sebagai masyarakat adalah gerakan LGBT ini akan menciptakan distorsi sosial, bahkan akan menyebabkan suasana di masyarakat
menjadi tidak kondusif. Nah, dari peristiwa ini saja, tadi ada sekitar 500 sampai 1000 masyarakat ingin ke Polda. Kami tahan. Dan bahkan ada beberapa dari keluarga korban ingin kemudian melakukan upaya penjemputan terhadap pelaku apabila pihak kepolisian tidak segera melakukan tindakan dalam 1x24 jam. Nah, maka kami dari Sasaka kemudian meredam emosi masyarakat karena mengingat kami di lembaga Sasaka Nusantara ini bergerak di bidang hukum, sosial, budaya, sehingga pendekatan-pendekatan yang kami lakukan di masyarakat adalah pendekatan emosional.